Perceraian itu bukan firman Tuhan. Perceraian itu jikalau dipaksakan hanyalah sepengizinan. Sedangkan pernikahan dan kasih itu adalah perintah Tuhan. Love is a word. Kasih is God's word. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita buka sama-sama di Hosea pasal 3, beri judul kasih agape itu seperti apa. 5 ayat saja hari ini, ayat 1-5. Judulnya, seperti yang saya katakan tadi, kasih agape itu seperti apa? Agape bahasa Yunani, itu kasih yang paling sempurna. Nah, seperti apa kasih Tuhan dalam hidup kita? Kita lihat dulu ayat 1-5 saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling pada Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Hosea ini sebuah cerita pernikahan yang mengenaskan. Biasanya di masyarakat lebih umum yang cowoknya unfaithful. Ya, banyak sekali istri yang kasihan. Tapi kalau Hosea ini terbalik, suaminya yang kasihan. Suaminya nabi, seorang pria yang takut akan Tuhan, setia pada istri dan keluarganya. Mereka punya anak sih, beberapa. Tapi wanitanya ternyata jatuh ke tangan cowok satu, lalu ke cowok yang lainnya. Ini seperti perempuan berzina, perempuan Samaria, yang sama 5 laki-laki dan semua bukan suaminya. Kasihan loh ini. Tapi ada pesan Tuhan di balik pernikahan yang kelihatannya hancur seketika. Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya pada bangsa Israel dan kepada Anda dan saya. Semoga kita tertular bisa mengasihi dengan cara yang sama seperti Tuhan mengasihi kita. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Jadi pernikahan itu firman ternyata. Ini pesan bukan hanya kepada orang yang sudah menikah, terutama juga kepada yang bujangan. Hargai ranjang pernikahan. Dari sejak bujangan. Kalau kita menghargai ranjang pernikahan setelah kita menikah, baru kita menyadari, udah telat kali. Tanpa pernikahan kudus, tanpa pacaran kudus, tidak ada pernikahan kudus. Mau kudus itu sejak masih single. Jangan tunggu nanti double. Nanti kalau kita sudah double, tanggung jawab kita lebih besar. Lebih susah untuk kudus, mau sendirian aja. Nggak bisa, apalagi berduaan. Nah, tapi saya juga mau bicara kepada pasangan suami istri. Ketahuilah bahwa pernikahan itu adalah perintah Tuhan. Love is a command. Atau kasih. Kasih itu adalah firman. Kasih itu bukan sekedar sebuah perasaan, tapi kasih itu sebuah keputusan. Kasih agape itu seperti apa? Mari kita bicara dulu, kasih itu apa? Banyak orang agak bingung antara loving and being in love, and falling in love. Jadi seolah-olah cinta atau kasih sebenarnya itu nggak ada hubungan dengan keputusan seseorang. Semua bergantung perasaan. Jadi kita bisa semena-mena putus sama seseorang, lalu kita berkata, just because I'm not in love with you anymore. Karena aku sudah tidak in love, sudah tidak falling in love, sudah nggak jatuh cinta sama kamu. Makanya udah bosan nih ceritanya, bye-bye. Apalagi kalau sudah menikah, namanya cerai. Perceraian itu bukan firman Tuhan. Perceraian itu, jikalau dipaksakan, hanyalah sepengizinan. Sedangkan pernikahan dan kasih itu adalah perintah Tuhan. Love is a word. Kasih is God's word. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Tuhan berfirman kepada Hosea.
Pergilah lagi, cintailah. Yang dia cintai, perempuan yang suka bersundal dan berzina. Jangan perhatikan kata bersundal dan berzinanya dulu. Perhatikan kata pergilah dan cintailah. Ya. Tahukah mengasihi adalah perintah Tuhan yang pertama dan utama? Saya bukan bicara soal romantic love dulu. Mari kita belajar mengasihi dari perkara kecil. Mengasihi sesama, lalu mengasihi musuh. Kasih itu memberi. Kasih itu lebih banyak memberi daripada menerima. Give and take-nya ada. Tapi memberi dulu, gak bisa berkata begini, kamu berubah dulu baru aku kasihi. Kalau kamu berubah maka aku cinta. Maka itu bukan kasih. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah lagi, gak sekali, bukan hanya sekali-kali. Cintailah perempuan itu. Jadi kasih harus disengaja. Love is a command. Ya, divorce is not God's command. Perceraian bukanlah perintah Tuhan. Itu karena kedegilan hati manusia. Maka kalau terpaksa hanya sepengizinan Allah. Itu pun ada harga besar yang harus dibayar oleh mereka. Apalagi keturunannya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kasih, sebelum kita bicara kasih agape itu seperti apa? Kasih itu komitmen. Love is a will. Jadi nggak seperti orang lain kira, oh I have no, sudah nggak ada, aku nggak bisa mencintai kamu, nggak bisa mengasihi kamu lagi. I don't feel like it. Aku nggak merasa perlu mengasihi kamu kok. Aku nggak merasa cinta padamu. Ini bukan hanya bicara soal cinta yang romantis ya. Kadang-kadang bisa juga kita merasa kita nggak perlu cintai orang tertentu. Bisa jadi orang-orang itu di rumah kita. Pokoknya mulai hari ini, udah jangan ngomong soal kasih. Aku tidak pingin mengasihi kamu, apalagi mengampunimu. Aku nggak mau. Seolah-olah kasih itu pilihan. Kalau kita merasa nyaman, kita kasih orang. Kalau kita nggak merasa nyaman, ya sudah, gua nggak mau kasih dia. Love is not like that. Sometimes love spells sacrifice. Kadang-kadang kasih itu spellingnya gini, bukan K-A-S-I-H. Kasih itu spellnya gini. Saya kasih sedikit. Kita belajar bahasa Indonesia ala sorga. Kasih itu bukan K-A-S-I-H mengejanya. Kasih itu P-E-N-G-O-R-B-A-N-A-N. Pengorbanan. Tidak bisa tidak, kadang-kadang kita kalau mau mengasihi dan mau komitmen mengasihi, bukan jatuh cinta sama siapa, mengasihi orang yang sudah ada, papa mama, anak-anak, saudaranya, temennya, rekan kerja, ya kan, teman pelayanan. Kasih itu, kalau barang siapa mau hidup dalam kasih, tidak bisa tidak, setiap tikungan jalan pasti ketemu pengorbanan. Dan Hosea akan segera bertemu dengan pengorbanan. Dia harus mengorbankan egonya, perasaannya demi mengasihi seorang perempuan yang suka bersundal dan berzina, tiada lain istrinya sendiri, yang dia pernah jatuh cinta. Ketika cinta itu olinya udah habis, karena dikhianati berkali-kali. Pasir di mata orang kita bisa lihat, batu karang di mata sendiri kita sangkali. Orang itu gak pernah berubah. Buktinya orang yang bisa ngomong orang lain gak berubah, berarti orang itu juga gak berubah. Tuhan masih bisa sayang sama Anda. Mati gak masuk neraka ceritanya. Anda juga harus mengasihi orang lain. Emangnya kita punya pilihan? Kasih itu juga skakmat berarti. Skakmatnya di Kalvari. Skakmat itu artinya skak mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kita gak punya pilihan. As I have loved, you love. Isn't that wonderful? That's the only path to blessing. Itu satu-satunya jalan ke berkat. Berkat sesungguhnya itu terjadi kalau kita hidup dalam kasih. Wow, this is not easy. Pergilah lagi. Saya kasih satu definisi, ini definisi saya ya. Waktu saya baca Hosea ini saya ambil kesimpulan. Berfirmanlah Tuhan. Pergilah lagi. Katakan lagi. Pergilah lagi. Cintailah perempuan itu lagi. Kasih itu adalah sama dengan cinta yang bertubi-tubi. Itu kasih. Jangan ngaku cinta kalau sekali-kali aja.
Jangan ngaku cinta kalau perasaan doang. I fall in love with you. Cinta itu menunggu. Kasih, cinta yang bertubi-tubi dan cinta yang menanti dan panjang sabar, itu baru kasih. Don't believe a thing when people say. Jangan percaya sama sekali ketika orang berkata I love you. Kalau orang itu hanya mau mencintaimu sekali saja. Orang yang berkata I love you, itu arti love di situ tuh harus I agape you. Aku mengagape kamu. Itu berarti aku siap untuk bertubi-tubi memberimu cinta yang baru. Kasih sama dengan cinta bertubi-tubi. Pergilah lagi. Cintailah lagi. Tapi dia bersundal berzina lagi, kata Tuhan. Seperti Tuhan mencintai orang Israel tuh. Ayat 1b. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Kasih agape itu begini loh. For falling 1,000 times, I will love you 3,000 times. Untuk kejatuhanmu 1,000 kali, aku akan mencintaimu 3,000 kali. Kalau jatuh 3,000 kali, aku akan mencintaimu 7,000 kali. Itulah Tuhan kita. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Hai Hosea, pergilah lagi, cintailah wanita sundal itu. Tak lain adalah istrimu sendiri. Sekalipun mereka berpaling pada Allah lain dan menyukai kue kismis. Kue kismis, maksudnya apa ini kue kismis? Kok menarik sekali tiba-tiba ada snack keluar. Untungnya saya sudah makan, jadi kayak gini saya nggak kepingin makan kue kismis. Jangan suka kue kismis, ini kiasan. Kue kismis di sini itu lawan katanya roti yang tidak beragi. Makanan di Israel yang mengenyangkan itu, karena di sana karbohidratnya beda sama kita. Kalau kita kan nasi, utama mereka itu roti. Roti lalu nanti akan ada side dishes-nya, banyak ya kan. Ada yang seperti kacang-kacang, seperti Timur Tengah lah ya. Roti itu yang mengenyangkan. Kue itu makanan kering, tidak kenyang sama sekali. Belum lagi kurang bergizi. Menyukai kue kismis adalah tipe sifat-sifat buruk seseorang yang lebih suka hawa nafsu daripada sesuatu yang berkualitas. Sukanya dessert, sukanya makan pencuci mulut. Ada orang yang mengenyangkan perutnya lalu dengan makanan-makanan yang tidak bergizi, yang manis-manis, yang gula-gula, yang tidak ada khasiatnya, lalu sakit perut setelah itu. Nggak enak kan? Kalau kita makan sesuatu yang sembarangan itu, setelah itu kenyangnya nggak enak. Lalu habis itu mungkin kita agak sedikit asam lambung atau apa. Orang yang suka hawa nafsu, nggak kenyang hidupnya. Rohnya penasaran karena jiwanya setengah-setengah. Sama Tuhan juga nggak berani tancap gas. Sama dosa juga nggak berani tancap gas karena dia tahu neraka. Demikianlah anak Tuhan yang tidak setia. Kalau kita hidup dalam nafsu itu, kita itu suka kue kismis. Manis-manis, tapi nggak enak di perutnya nanti setelah kita makan. Ada konsekuensi berjalan. Ada orang-orang tertentu yang menghabiskan hidupnya bukan untuk kebutuhan pokok hidup ini, yang menjadikan hidup kita bermakna dan kekal nilainya. Bukannya mereka mencari roti yang tidak beragi, yang bisa mengenyangkan tubuhnya dan menghangatkan mungkin di musim dingin, tapi dia sukanya hanyalah snack-snack doang. Jangan habiskan hidupmu untuk snack-snack lah. Dosa itu snack. Perselingkuhan itu hanya snack-snack yang setan tawarkan. Teman tapi mesra, ya, seks sebelum nikah, dan seks setelah nikah tapi di luar nikah. Aduh, semuanya itu kue kismis. Tuhan bilang, hai Esau, kenapa kau bernafsu rendah? Bukankah hidup yang telah kusiapkan untukmu itu betapa hebatnya? Ya, seharusnya engkau percaya sebelum aku jabarkan semua dan kau melaluinya bahwa aku punya rancangan indah masa depan penuh pengharapan. Dijual hanya demi snack doang. Suatu hari Esau menjualnya demi semangkuk kacang merah, mungkin semangkuk ronde yang hangat, atau mungkin dawet semangkok, atau apalah makanan khas di daerah Anda. Mau nggak? Satu mangkok atau satu cangkir saja Anda tukarkan semua warisan ilahimu dari Tuhan. Kenapa kau memilih kue kismis daripada hak kesulungan? Demikianlah bodohnya orang yang jatuh dalam dosa, termasuk contohnya dosa seks. Tahu nggak, perbuatannya sekali dan enak.
Tapi seumur hidup malunya tak tertanggungkan. Belum lagi konsekuensi yang nyata. Pikirkan ulang. Kasih agape itu membuat kita bisa berpikir. Kasih agape mengajar kita berpikiran panjang. Jangan suka pada kue kismis. Itu sifatnya daripada istri Hosea yang bersundal dan berzina. Padahal Tuhan bisa memberi loh. Padahal kalau dia mau setia, Hosea bisa kasih dia makan kenyang-kenyang. Ada satu lagu Chinese yang lucu, lagu jadul kuno sih. Saya nggak akan nyanyikan, nanti Anda ketawa. Tapi intinya gini loh, itu lagunya puitis sekali. Ada sense of humor, ada selera humornya. Dia berkata, pokoknya hari ini, kalau kamu mau menjadi pengantinku, aku tanggung seumur hidupmu, kamu akan putih-putih dan gemuk-gemuk bersama dengan aku. Pau ni pai, yo pang-pang. Itu lucu ya, orang zaman dulu kan ekspresinya lugu. Pokoknya kamu ikut aku, jadi istriku, kamu pasti akan aku tanggung. Enak hidupmu. Putih-putih, gemuk-gemuk badanmu. Jadi Tuhan juga ngomong yang sama pada orang Israel. Kalau kamu ikut aku kan enak. Bukan berarti ikut Tuhan tanpa masalah. Tapi Tuhan tuh pelihara. Kenapa kamu cari semangkuk kacang merah? Kenapa kamu memilih kue kismis? Hei Gomer, kalau kamu ikut Hosea aja kan enak hidupmu. Ngapain selingkuh? Masa depanmu itu tertanggung. Kenapa buang masa mudamu? Dalam percabulan. Lalu aku membeli dia bagiku, ayat 2. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Wow. Jadi Hosea membeli kembali istrinya yang bersundal berzina. Kayaknya ya, istri Hosea ini masuk ke jerat pelacuran. Kalau dari ayat 2 ini kita baca, sepertinya dia masuk ke human trafficking. Sudah masuk terjerat mafia. Saya bayangkan Hosea pergi ke brothel atau tempat persundalan, bukan, nah dia cari istrinya di sana. Mana istriku? Mungkin saja dia diusir-usir dengan kasar. Mungkin juga dia ditampar, dipukul, nggak pernah tahu kan. Alkitab nggak menjelaskan satu persatu kejadiannya. Hingga dia memikir begini, ya sudah, aku kan kerja keras. Karena dia seorang nabi, dan Hosea juga bukan orang kaya. Mungkin dia berapa bulan kemudian, dia banting tulang, kerja untuk dapatkan duit, untuk dapatkan uang yang cukup untuk membeli istrinya keluar dari pelacuran. Ini uangnya. Mungkin ditaruh di meja kepala mafia itu. Ini amplopnya, kembalikan istriku. Mungkin ditertawakan. Kamu kira ini cukup? Dia habis pikiran, gimana aku dapatkan istriku kembali? Hosea adalah sebuah lambang kasih Tuhan yang begitu keras kepala mengejar kita. Padahal kita itu loh, sudah terjual sebagai budak dosa. Lalu Hosea punya satu solusi. Dia beli 1 malam bersama dengan istrinya. Oke, kalau gitu, kalau aku tidak bisa membeli dia keluar dari pelacuran, aku membeli dia sebagai seorang pelacur. Dan saya bisa bayangkan di ayat 2 ini. Ayat 3 bunyinya, aku berkata kepadamu, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Saya hanya bisa bayangkan Hosea duduk di depan istrinya tidak tahu kalau pelanggan hari itu adalah Hosea. Ketika dia masuk, dia terkejut suaminya. Dia berkata, kamu tidak bisa pergi. 1 jam ini kamu harus duduk di sini. Aku tidak akan bersetubuh sama kamu. Kamu duduk. Si istri duduk. Karena dia sudah menjadi objek. Orang yang jatuh sudah jadi budak dosa. Dia sudah menjadi benda. Ketika kita jatuh dengan seseorang, kita menganggap orang itu sudah objek. Kalau kita menghargai wanita, kita akan membenci pornografi. Kalau menghargai mama sendiri, menghargai putri, kalau Anda punya anak perempuan, menghargai saudara, ciciknya sendiri, adiknya sendiri. Dan sebaliknya juga sama. Kalau kita menghargai, kalau kita membiarkan diri kita jatuh dalam dosa, maka kita juga menganggap diri kita kurang berharga. Lebih parah lagi, kita menganggap pengorbanannya tidak ada harganya sama sekali. Jangan sampai kita menyalibkan Yesus kedua kali. Dia sudah mati, sudah telat di Kalvari. Hargai tubuhmu itu. Jangan digores-gores.
Bagi beberapa orang yang sukanya melukai diri sendiri dengan pisau dan benda tajam atau dengan gunting atau apa, digores-gores, mau mati juga nggak berani, mau hidup juga tidak mau hidup juga tidak kepingin. Don't do that. Your body belongs to Christ. Badan Anda itu milik Tuhan. Kasih agape itu berarti Tuhan yang telah membelimu. Hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus di dalam kita. Jadi saya bisa bayangkan, saya hanya imajinasi si Hosea waktu itu suruh istrinya duduk di sana. Si istrinya mungkin langsung nangis. Mungkin dibukakan jendelanya, di situ ada anak-anak mereka digendong di pinggir jalan. Mungkin tetangganya dia minta tolong untuk bawa anaknya. Kamu lihat, kita punya anak, kenapa kamu di sini? Lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal. Dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Demikianlah Tuhan kasihnya kepada kita. Berkali-kali dia harus membeli kita lagi, padahal kita ini istri yang sah. Padahal kita sudah mengaku Yesus adalah Tuhan kita, tapi berkali-kali dia harus beli kita lagi, keluar dari perbudakan dan pelacuran dosa. Bolak-balik nih ceritanya. Kenapa Tuhan harus keluar lagi 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai? Kurangkah darahnya di Kalvari untuk you and me? Dia harus beli lagi dengan harga sekian. Berapa sikal dan berapa jelai. Dan kadang-kadang kita dikejar-kejar Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Masih belum kapok dan jerah, kita masih lari dari Tuhan. Seringkali Tuhan berkata sama kita dengan mengeluh di dalam hati, tidak sanggupkah aku membuatmu happy? Apakah engkau butuh dosa untuk membuatmu bahagia? Bukankah Tuhan itu cukup bagimu? Aku kurang apa? Memang hidup ada masalah. Orang nggak punya Tuhan juga hidupnya punya masalah. Cuman bedanya sama dirimu dan diriku adalah, kalau kita punya masalah, kita punya Tuhan. Itu aja bedanya. Lalu kita kenapa mengeluh kalau ada masalah? Kenapa Tuhan izinkan? Bedanya kita sama orang dunia yang nggak punya Tuhan adalah, kalau mereka punya masalah, mereka sendirian. Kalau kita punya masalah, kita punya jalan keluarnya, karena Tuhan adalah jalan. Bedanya cuma itu, sabar dong. Tuhan itu seperti mengeluh, tidak sanggupkah aku membuatmu happy? Tidak sanggupkah aku mengasihimu? Dia sudah mengasihi kita. Tidak sanggupkah aku itu memberikan apa yang kau mau? Mau berapa kue kismis? Aku kasih. Jangankan kue kismis, aku kasih yang lebih bergizi, lebih mahal lagi. Kenapa kamu memberhalakan kue kismismu? Tidak sanggupkah aku memberimu seluruh kue kismis, setoples-toplesan semuanya, kalau perlu pabriknya aku berikan kepadamu. Kalau itu membuatmu berhenti berzina, aku berikan. Tapi itu juga bukan jaminan. Sebab biasanya kalau orang itu syarat dosa, hatinya sudah berisi setan, berapapun kue kismis diberikan, dia akan minta sesuatu yang baru. Dia akan selalu minta lebih dari itu. Jadi waktu itu si Hosea beritahu sama istrinya, saya cuma bayangkan dibuka jendelanya, itu anak-anak kita. Why can't you be faithful? Kenapa kamu tidak bisa setia? Aduh, saya bisa rasakan. Kalau mau tahu kasih agape itu seperti apa, saya bisa baca Hosea aja ngerti mengenal kasih Yesus. Cuman memang perlu saya visualisasikan sedikit, saya bayangkan. Oh gitu ya. Saya bayangkan itu adalah apa yang terjadi di hidup kita. Saya bayangkan itu ilustrasinya. Kita kenyataannya. Tapi ini kejadian sungguhan. Hosea ini sejarah. Jadi dia menikah dengan seorang perempuan sundal, ayat 4. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja. Lihat ya, kondisi orang yang hidup di luar kasih. Salah kalau Anda berkata, kita yang hidup di luar kasih itu berarti hidup di dalam benci. Bukan. Lawan kata kasih itu nafsu. Jadi orang yang hidup membenci orang lain, itu dia hidup dalam hawa nafsu. Lawan kata kasih di kitab Hosea pasal 3 ini adalah sundal. Jadi kasih ini bukan kasih versus benci. Orang yang, kita tidak bisa non-blok, netral di tengah. Either antara kita hidup dalam kasih, atau kita hidup di dalam hawa nafsu. Udah itu aja. Dan orang yang hidup dalam hawa nafsu, termasuk benci, perzinahan, kepahitan, segala sesuatu. Orang itu kondisinya seperti ini. Ayat 4 katakan, orang Israel akan hidup diam, akan diam dengan tidak ada raja. Dia hidup tanpa kerajaan Allah. Dia ada pemimpin, dia hidup tanpa kepemimpinan Kristus dalam hidupnya. Dia ada korban, dia hidup tanpa pelayanan.
Tidak ada sesuatu yang dia bisa persembahkan untuk orang lain dan untuk Tuhan. Tiada tugu berhala, tiada efod, tiada tuntunan, tiada jawaban, tiada bimbingan ilahi di hidupnya. Masa enak hidup gini? Dan tiada, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka. Nah, ini ayat 5 indah. Saya baca lagi. Sesudah itu. Kata sesudah itu bicara tentang love's reward atau upahnya kasih. Sesudah itu, lakon menang belakang. Sesudah itu orang Israel akan berbalik. Tuhan memang keras kepala mengasihi kita. Ujungnya Tuhan menang. Kasih itu nggak pernah gagal. Tulis itu, love never fails. Hari ini saya ada di sini itu karena Tuhan keras kepala mengasihi saya. Tuhan tuh bersikuku. Kalau enggak ya, mana di antara kita berani angkat tangan dan berkata, aku berada di titik ini bukan karena anugerah, tapi karena aku hebat, karena aku setia, karena aku tuh enggak bercacat celah. Enggak ada, termasuk saya. Saya hari ini bisa di sini. Tetap jadi berkat buat Anda. Itu karena ada yang mempertahankan saya. Namanya Tuhan. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan hatiku dan kedegilan hatimu. Kasih Tuhan itu lebih kuat dari maut. Kasih Tuhan itu lebih kuat daripada dosa kita. Sesudah itu, orang Israel pasti, itu maksudnya akan berbalik. Pasti berbalik. Dan akan mencari Tuhan Allah mereka. Dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Ini kabar baiknya. Kasih Tuhan pasti menang. Ya. Sesering-sering saya serukan agar orang berdosa bertobat kepada Tuhan. Saya lebih sering berseru kepada Tuhan langsung. Agar Tuhan yang menarik orang berdosa datang kepadanya. Sebab orang berdosa punya kekuatan untuk datang pada Tuhan itu tidak seberapa dibandingkan kemampuan Tuhan untuk menarik mereka datang kepadanya. Allahnya Yunus masih bergerak di saat teduh ini. Saya tahu bahwa hari ini usaha saya hanyalah sekian persen untuk maju mendekat ke Tuhan. Sisanya, selebihnya, sebagian besarnya adalah karena anugerah Tuhan. Kasih Tuhan itu gak jemu-jemu jemput saya ketika benar atau ketika salah. Kasih Tuhan selalu ada di sana untuk membimbingku. Sesudah itu orang Israel pasti akan berbalik kok. Akan mencari Tuhan. Mereka akan datang dengan gemetar. Datang kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Love never fails. Saya kasih 3 definisi simple, sederhana. Kasih agape itu seperti apa? 1, kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Catat itu. Dengan cara gini Tuhan mengasihi kita. Kasih agape adalah kasih yang tidak menyerah. Yang ketiga, kasih agape adalah kasih yang tekun berharap. Nah, begini. 3 poin sederhana setelah Anda tulis ini. Inilah cara Tuhan mengasihi kita, ya kan? Tuhan nggak mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Dia nggak pernah menyerah. Dia selalu tekun berharap. Artinya, Tuhan itu selalu percaya sama kita. Sekalipun kita sudah membuktikan berkali-kali, kita ini nggak bisa dipercayai. Tapi Tuhan tetap percayakan. Ingat Petrus, dia menyangkal Yesus. Lalu Yesus ngomong sama dia kan, do you love me? Padahal sudah gagal nih. Petrus berkata, ya aku mengasihimu. Pertama, lama-lama dia turun pangkat, dia takut. Mengaku-ngaku, dulunya dia gembar-gembor. Ya kan, dia terlalu over pede atau terlalu percaya diri. Terakhir dia berkata, dia nggak berani berkata, I agape you. Dia hanya berkata, I philia you. Ya Tuhan, kasihku tidak seberapa dibanding kasihmu. Aku hanya belajar mengasihimu. Wow, hari itu Petrus direndahkan hatinya. Tapi yang membuat saya terkagum-kagum adalah, di setiap akhir perkataan Petrus, Yesus berkata begini, gembalakan domba-dombaku. What? Saya kira kalau orang lulus di wisuda, ini orang gagal di wisuda sama Tuhan. Mana dulu? Telur atau ayam? Mana dulu? Anda membuktikan baru Tuhan percaya, atau karena Tuhan mempercayamu, Anda jadi indah? Isn't that wonderful? Petrus itu nggak layak jadi pendeta. Lalu Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. Kamu ku beri kunci kerajaan surga, ya kamu yang jaga. Dia nangis dan berkata, aku hanya philia engkau. Aku bahkan belum sampai ke agape. Agape itu kasihmu padaku. Luar biasa ini. Ingat ya, ketiga poin sederhana yang saya bagikan, itu adalah cara Tuhan memperlakukan kita. Dan 3 poin ini juga menjadi patron kita untuk mengasihi sesama. Kasih yang kita berikan kepada orang lain harus nomor 1. Dicatat dan sudah dicatat, dilihat lagi. Kasih yang kita berikan kepada orang lain harus nomor 1. Kasih yang tidak bersyarat. Lagi, yaitu kasih yang tidak menyerah. Ada kata lagi dulu, pergilah lagi dan cintailah. Kasih nggak boleh menyerah. Yang 3,
kasih harus tekun berharap. Bukan sekedar pasrah, tekun berharap. Percayalah, sesudah ini, selalu gitu imannya, orang Israel akan berbalik. Sesudah ini, mereka akan mencari Tuhan. Sesudah ini, mereka akan mencari Daud raja mereka. Mereka akan mencari aku, suamiku akan mencari aku lagi setelah meninggalkan rumah. Setelah ini, istriku akan kembali setia. Setelah ini, anak-anakku akan menjadi orang-orang yang benar. Setelah ini, papa mamaku akan menerima Tuhan. Harus sekalipun sekarang penyembah berhala super berat. Sekali lagi, sesudah itu, kasih harus tekun berharap. Tidak boleh menyerah dan tanpa bersyarat. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.